Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mulai pembacaan kitab Tafsir Al-Maudu'i li Suwaril Qur'anil Azim, yakni karya Abdul Hamid Mahmud Tohmaz, yaitu salah satu ulama kontemporer yang berasal dari negara Suriah. Beliau mengarang tafsir ini dengan judul At-Tafsir Al-Maudu'i li Suwaril Qur'anil Azim, yang sebagaimana kita tahu, tafsir Maudu'i adalah tafsir yang dengan metode pertema. Jadi menafsirkan ayat dengan pertema, bukan dengan runtutan ayat. Kalau nanti dengan runtutan ayat itu bukan tafsir Maudu'i, tapi tafsir tahlili. Maka beliau di dalam tafsir ini itu sudah memetakan atau mengkelompok-kelompokkan tema-tema yang akan dibahas. Dalam hal ini saya akan membawakan tema dengan judul bersegera kepada ketaubatan. Di sini saya mengambil ayat Ali Imran, Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pendahuluan, sebelum ayat 130 ini yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan barang riba dengan berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah atau bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, setelah ayat 130 tentang larangan memakan riba, kemudian setelahnya itu Allah memberikan ayat-ayat yang berpotensi kepada peleburan dosa atau dosa-dosa yang kita lakukan itu ada banyak macam cara yang disebutkan, nanti kita akan bahas di ayat 133 sampai 136. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari tema Maudu'i atau tema yang beliau tafsirkan, yang beliau utarakan di dalam kitabnya, yaitu al-musara'atu ila taubati, bergegas atau bersegera kepada ketaubatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arrifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqwallahi ta'ala fil haqiqati ittiqa'an li sukhtihi wa wadabihi wa azabihi wan nari. Takwa kepada Allah sejatinya itu kita atau dengan meminta perlindungan lisukhtihi akan murkanya Allah, wa ghadabihi dan marahnya Allah, wa azabihi dan azabnya Allah, wa nari dan api neraka. Jadi secara takwa, secara hakikat yaitu berlindung atau meminta perlindungan atau mencegah, menjauhi dari murkanya Allah, marahnya Allah, azabnya Allah dan api neraka. Allah berfirman
ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Ketika tadi 130, Allah juga memerintahkan wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takwalah kepada Allah, ya, atau takutlah kepada Allah. Maka di ayat selanjutnya 131 itu wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin, dan takutlah kepada neraka yang dipersiapkan atau yang disediakan untuk orang-orang kafir. Fannaru u'iddat fil asli wa huyyi'at lil kafirin. Adapun neraka, api neraka itu asalnya itu hanya disediakan dan diperuntukkan oleh orang-orang kafir. Wa yumkinu an yu'adzaba biha al-fassaq wal fujjaru minal mu'minin. Akan tetapi mungkin neraka itu bisa disediakan atau diperuntukkan untuk orang-orang fasik dan orang-orang yang durhaka dari kalangan mukminin. Ya, jadi asalnya neraka itu memang untuk orang-orang kafir, tapi bisa jadi orang-orang mukmin yang fasik dan orang-orang mukmin yang durhaka itu bisa mendapat neraka, ya. Nauzubillahi min dzalik. Wa khassatan akalatur riba, dan terkhusus orang-orang yang memakan barang riba. Nah, ini keterkaitan dengan ayat 130 tadi, ya. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Ya, jadi ayat ini itu khusus untuk orang-orang yang kafir, dan lebih khusus lagi untuk orang-orang yang selalu memakan barang riba. Al-musirrina ala ma'asihim, orang-orang yang memakan riba itu yang seperti apa? Yaitu al-musirrina ala ma'asihim, orang-orang yang menetapi atau terus-menerus atas kedurhakaan mereka, yaitu dengan memakan barang riba. Kemudian ayat setelahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul Nabi Muhammad, la'allakum turhamun, agar kalian itu diberi rahmat atau dirahmati. Qauluhu wa atii'ullaha war rasul fi jami'il awqat. Taatlah kepada Allah dan Rasul di setiap keadaan, di setiap waktu, dan di setiap keadaan. Fis silmi, yaitu di dalam keadaan damai, wal harbi, dan peperangan, wa fir rakhai, dan di dalam keadaan lapang, wa syiddati, dan dalam keadaan sempit. Ya, maka ini masuk nanti hubungannya kepada sabab nuzul ayat 133, karena 133 itu turun kepada Nabi momennya ketika para muslimin itu kalah di dalam perang Uhud. Ya, jadi taat kepada Allah dan Rasul itu ya di setiap keadaan, walaupun damai, walaupun perang, walaupun lapang, bahagia, wasyiddah, dan sempit, mungkin sedang susah, itu ya mutlak, ya. Jadi tidak ada batasan taat kepada Allah dan Rasul. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Wa yulahadzu annal ayata al-karimata tattabi'u asaliba mutanawwi'atan fit tarbiyati wat ta'dibi. Maka dapat kita ambil pelajaran bahwasannya ayat-ayat yang mulia itu tattabi'u, pasti mengikuti, asaliba mutanawwi'atan, uslub-uslub atau metode-metode yang bermacam-macam, fit tarbiyati, yaitu di dalam pendidikan, wa ta'dibi, dan pembinaan adab. Fatajma'u bainat tahdidi wat targhib, maka dikumpulkan antara ancaman dan dorongan, bainat tahdidi bil azabi wan nar, maksudnya dorongan atau ancaman, bil azabi, dengan azab, wan nari, dan neraka, wa bainat targhibi bir rahmati wal jannati, dan di antara dorongan, ya, dorongan untuk mendapat rahmat, bir rahmati, dengan rahmat, wal jannati, dan surga.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya, bergegaslah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil kafirin, yang surga itu disediakan untuk orang-orang yang uiddat lil muttaqin, yang surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Qauluhu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ay badiru wasabiku ila maghfiratin min rabbikum. Maksudnya kita disuruh untuk bergegas atau bersegera, wasabiku dan berlomba-lomba. Jadi tidak hanya bersegera tapi berlomba-lomba, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhan kalian, ya, Tuhan kita yakni Allah, ya. Bitaubati, dengan apa caranya? Bitaubati, dengan taubat, anzunubikum, atas dosa-dosa kalian. Fal maghfiratu amrun matlubun yastad'i al musara'ata wal mubadarata. Yang dinamakan maghfirah yaitu amrun, sesuatu, matlubun, yang dicari, yang sangat dibutuhkan, yastadi'i al musara'ata wal mubadarata, yang menuntut adanya kesegeraan atau bergegas. Idzil insanu la yadri mata tantahi hayatuhu, karena setiap manusia itu tidak akan tahu kapan hidupnya itu akan berakhir. Wa yahduruhu ajaluhu, dan kapan ajal menjemputnya. Faka'annahu fi sibakin ma'al mauti, maka seakan-akan manusia itu sedang berlomba-lomba dengan kematian. Fa'alaihi an yubadira ila taubati qabla an yaqta'ahu al mautu anha, maka wajib bagi manusia untuk bersegera menuju kepada ketaubatan atau bersegera bertaubat, qabla an yaqta'ahu al mautu anha, sebelum kematian itu memutusnya akan taubat. Jadi kematian itu bisa memutuskan seseorang manusia, memutus seorang manusia dari bertaubat. Waqad sabaqa mithlu hadzal ma'na fi qouli ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan perumpamaan makna ini itu telah terdahulu, ya, telah dijelaskan di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, yakni wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam kondisi Islam, ya, kecuali kalian beragama Islam. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Qauluhu wa jannatin arduhas samawati wal ard, ay wa ila jannatin wasi'atin kabiratin. Bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Ya, jadi wa ila jannatin wasi'atin kabiratin. Jadi wawunya itu waw atof, maka atof itu pengulangan amal, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila jannatin wasi'atin kabiratin, ya, seperti itu. Jadi kita disuruh untuk bergegas atau bercepat-cepat kepada surga, mengharap surga, wasi'atin yang luas, kabiratin yang besar. Arduha ardus samawati wal ard, yang luasnya itu seperti luasnya langit dan bumi. Kama qala ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Seperti firman Allah di ayat lain yang artinya, maka berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian, dan berlomba-lombalah kalian kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu adalah karunia dari Allah, dan Allah memberikan karunia-Nya kepada orang yang dikehendakinya. Allahu dzul fadlil azim, dan Allah itu yang maha mempunyai keutamaan yang agung.
Fal muradu wasful jannati bisaati ala tariqatit tamsil. Maka yang dimaksud di sini yaitu mensifatkan surga dengan luas, dengan lebar, ala tariqatit tamsil, secara atau dengan jalan perumpamaan. Fasyubihat bi ausa'i ma alimahun nas min khalqihi. Maka surga itu diserupakan dengan sesuatu yang lebih luas atau seluas-luasnya sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dari makhluknya Allah. Qauluhu a'iddat lil muttaqin ay huyyi'at lahum. Wal ayatu tadullu ala anna taqwa yumkinu lil mudznibina an yuhassiluha bitaubati wal istighfar. Yang dimaksud dengan disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, ayhuyiat lahum, maksudnya diperuntukkan atau disediakan lahum bagi orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Dan adapun ayat ini itu menunjukkan bahwasannya takwa itu memungkinkan dihasilkan kepada orang-orang yang berdosa, yaitu dengan cara bitaubati wal istighfari, dengan taubat dan istighfar. Summa bayanatil ayatu ba'dal khisalihat thayyibati ala hasanati allati yatasifu biha al muttaqun ala sabilil hasi ala tisofi biha. Kemudian ayat-ayat ini menjelaskan tentang sebagian budi pekerti atau sifat yang baik atau thayyibah yang baik, ala hasanat yang mulia, allati yatasifu biha al muttaqun, yang sifat-sifat ini itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ala sabilil hasi ala tisofi biha, dengan tujuan atau dengan jalan menyemangati atau mendorong seseorang untuk bersifat, untuk mempunyai sifat dengan sifat tersebut. Biqauli ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra, dalam waktu bahagia, lapang, wad dharra'i, dan susah atau sempit, wal kadzibinal ghaidha, yang kedua yaitu orang-orang yang bisa menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan yang ketiga yaitu orang-orang yang selalu memaafkan manusia. Allah yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Qauluhu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i ay yunfiquna ma lahum fi halatayir rakha'i wasyiddati. Maksudnya orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam tingkah lapang atau tingkah sempit. Wa hadhihi as-sifatu tadullu ala sidqi taubati akirir riba. Dan adapun sifat ini menunjukkan atas kejujuran taubatnya orang yang memakan riba. Li'annahu qabla taubatihi la yunfiqu malahu limusa'adatin nas, karena sebelum taubatnya seseorang yang memakan riba itu mereka tidak pernah menginfakkan hartanya untuk menolong manusia. Bal yuqaddimu malahu liyastaghilla hajatahum wa usrahum, akan tetapi hartanya itu dialokasikan untuk memanfaatkan kebutuhan manusia dan kesusahan mereka. Fayarbu malahu ala hisabu usrihim wa syiqaihim, maka hartanya si pemakan riba itu menjadi riba karena karena hisabnya, ya, karena hitungannya, susahnya orang-orang lain, wasyiqaihim, dan melaratnya penderitaan orang-orang lain. Ya, kemudian selesai bab itu,
kita ganti tema lain. Al-afwa indal maqdirati. Ya, tema selanjutnya yaitu memaafkan ketika mampu membalasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas ay alladzina yaqdhimuna ghaidhahum. Maksudnya orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Fala yansaquna wara'a ghaidhi nufusihim. Maka orang-orang itu tidak terbawa hanyut mengikuti hawa nafsunya. Litashaffi wal intiqam. Ya, tasyafi itu artinya mengobati atau melampiaskan marah. Jadi tidak terbawa nafsu untuk melampiaskan dendam, melampiaskan marah. Wal intiqami dan pembalasan. Ya, jadi bal ya'funa amman zalamahum wa'tada 'alaihim. Melainkan orang-orang itu memaafkan kepada seseorang yang telah menzoliminya atau berbuat semena-mena atasnya. Wa huma khoslatani rafi'atani min khisalil khairi. Ya, adapun dua sifat itu, ya, jadi menahan amarah dan memaafkan orang, itu termasuk dua sifat rafi'atani yang mulia, yang luhur, min khisalil khairi, dari sifat-sifat yang baik. La tahalla bihima illa aqwiyaul iradati wal azimati. Sifat tadi itu tidak akan dimiliki, ya, kecuali orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang kuat kehendaknya dan tekadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sur'ati, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seseorang yang bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Qauluhu was-sur'atu alladzi yasra'u ghayrahu biquwwati jasadihi. Maksudnya lafaz as-sur'atu yaitu orang-orang yang menjatuhkan orang lain dengan kekuatan fisiknya. Itu makna dari as-sur'atu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, dan Nabi juga pernah bersabda di dalam hadis yang lain, man kadzama waidhan wa huwa qadirun an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, lalu Allah mempersilahkannya memilih bidadari surga mana saja yang ia mau atau yang ia kehendaki. Wa marra ma'ana munzu qaribin anan nabiyya ghadaba mimma fa'alahu al-musyrikuna bi jusasi ashabihi min syuhada'i Uhudin. Pembahasan ini telah kita lewati atau telah kita bahas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah marah sebab perlakuannya orang-orang musyrik dengan jenazahnya para sahabat-sahabat Nabi yang termasuk dari syuhada Uhud. Wa kaifa kadzama alaihi salatu wassalam waidhahu, tetapi Nabi itu bisa menahan amarahnya. Wa naha 'anil muslati, dan melarang untuk berbuat mutilasi. Mutlah itu kalau saya cari mutilasi ya, maknanya. Wa hadza yubayyinu lana al-ittisaq wal ihtibak al-qaimah bainal ayati al-karimati fis surati. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwasannya
atau menjelaskan ke kita bahwasannya ada keserasian, itisak itu keserasian, wal ihtibaka dan keterkaitan al-qaimah yang berdiri bainal ayati al-karimati fis surati, di antara ayat-ayat mulia di dalam surat. Fakhtiyaru hadhihi sifatu lam ya'ti juzafan, maka memilih sifat-sifat ini itu bukanlah tanpa tujuan. Innama ja'a tatmimam lima'anin sabaq wal haditsu anha fis surati, akan tetapi ayat-ayat ini itu datang untuk menyempurnakan makna-makna yang telah disebutkan di dalam surat. Wallahu yuhibbul muhsinin alladzina yuhsinuna ilan nasi bimusa'adatihim indama yakununa muhtajina. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya orang-orang yang selalu berbuat baik kepada manusia dengan menolong mereka ketika mereka membutuhkan. Indama yakununa muhtajina, ketika mereka membutuhkan. Wabil afwi, dan orang-orang yang selalu memaafkan anil musii, kepada atau atas perbuatan jelek minhum dari mereka. Indal kudrati, ketika mampu membalasnya, alantikomi, atas pembalasan ya. Indal kudrati, ketika mampu alantikomi, atas pembalasan ya. Jadi orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang selalu berbuat baik dengan menolong sesamanya ketika membutuhkan dan memaafkan ketika disakiti, walaupun bisa atau mampu membalasnya. Nah, kemudian kita masuk kepada tema selanjutnya, yaitu adamul israri ala dzunub. Jadi maudhu yang ketiga dalam makro kita yaitu adamul israri ala dzunub. Tidak adanya terus-menerus kepada dosa. Jadi tidak terus-menerus atau tidak menetapi atas dosa. Wa min sifatil muttaqina aidon adamul israri ala dzambi wal mubadarati ila taubati. Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa juga, yaitu yang pertama adamul israri ala dzambi, tidak terus-menerus atas dosa. Wal mubadarati ila taubati, dan cepat-cepat atau bersegera kepada taubat. Wa mahma kanal insanu sholihan taqiyan, betapapun manusia itu soleh kemudian bertakwa ya, mutakin ya, bertakwa, fahuwa ghairu ma'sumin anidz dzunub, tetapi tetap saja seseorang itu tidak maksum dari dosa. Ya, beda seperti Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dari dosa. Tetapi seseorang manusia walaupun soleh, walaupun bertakwa, tapi tetap saja tidak dikatakan maksum, tetapi ghairu maksum. Wa sya'nul mu'mini at-taqi idza ma du'afa amama nafsahu. Ya. Adapun sifatnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa, ya, ketika idza ma du'afa amama nafsahu, ketika lemah di hadapan hawa nafsunya, mereka lemah akan nafsunya. Waqtarafa dzamban, kemudian mereka melakukan dosa, an yatanabbaha ila khotorihi, yaitu menyadari akan bahayanya. Jadi sifatnya orang-orang mukmin bertakwa itu ketika lemah akan hawa nafsunya kemudian melakukan dosa, pasti orang-orang mukmin itu akan sadar atau menyadari akan bahayanya melakukan dosa. Wa yastash'iru atharuhu sayyi fi nafsihi qabihi, dan merasakan dampak dari perlakuan dosanya itu, perlakuan buruknya itu di dirinya sendiri dan di dalam hatinya. Itu sifat-sifat orang yang beriman. Wa ibadur ila taubati wal istighfar ba'da an yaqla'a an dzambihi wa yandama ala fi'lihi. Maka kemudian orang yang beriman itu dia cepat-cepat kepada taubat, ya, bersegera bertaubat dan bersegera beristighfar, meminta ampun. Ba'daan yaqla'a adzambihi, setelah melepaskan dari dosa-dosanya, ya, setelah selesai dari dosanya,
orang itu bertaubat dan istighfar. Wa yandama ala fi'lihi, dan menyesali atas perbuatannya. Qala ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, ini masih dalam ciri-ciri orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang ketika mengerjakan dosa atau menganiaya diri sendiri, mereka itu ingat kepada Allah, kemudian meminta ampun, istighfar atas dosa-dosa mereka, karena ya tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa ya selain Allah. Kemudian setelah beristighfar, mereka itu tidak terus-menerus atau tidak mengulangi lagi atas perbuatan yang mereka lakukan sebelumnya, walaupun dia itu mengetahui. Qul huwalladzina idza fa'alu fahishatan ay fi'latan balighatal qubhi kazina. Yang dimaksud dengan fahisyah, ya, mengerjakan fahisyah atau berbuat keji itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Perbuatan yang sangat buruk, ya, puncaknya keburukan seperti zina. Qauluhu au dzalamu anfusahum bi, atau mereka yang menganiaya diri sendiri bi ayyi dzambin, dengan dosa apapun itu. Qauluhu dzakarullaha wa annahu subhanahu qa'imun 'alaihim muraqibun li'amalihim wa annahu sayuhasibuhum 'ala a'malihim fa huwa ka qoulihi ta'ala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ya, kemudian setelah beristighfar zakarullah, ya, kemudian setelah mengerjakan zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Wa annahu subhanahu qaimun alaihim, bahwasanya Allah itu mengawasi mereka, ya, mengetahui mereka, atau kalau di sini ya mengawasi mereka. Wa muraqibun alaihim, muraqibun alaihim, memperhatikan perbuatan-perbuatan mereka. Wa annahu sayuhasibuhum ala a'malihim, dan Allah itu akan menghisab atas perlakuan-perlakuan mereka. Bahwa qaulihi ta'ala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh bisikan dari setan, mereka segera ingat kepada Allah, maka seketika itu pula mereka menjadi sadar. Wa hadza yadullu ala anna syi'latal iman ala anna syi'latal iman la tantafi'u bidzambi fa huwa la tazalu fi qulubihim hayyatan nadiyatan. Hal ini itu menunjukkan atas menyalanya iman yang tidak bisa dimatikan oleh dosa. Maka mereka itu selalu tetap hidup di dalam hati mereka, ya. Fahiya la tazalu an fi qulubihim hayatan nadiyatan. Ya. Maka iman itu selalu tetap hidup, ya, nadiyatan itu segar, ya, tetap hidup yang segar di dalam hati-hati mereka. Iman itu tidak bisa dimatikan, menyalanya iman itu tidak bisa dipadamkan dengan dosa, karena iman itu ya tetap menetap di hati mereka, tetap hidup di hati mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikrullahi ta'ala yadfa'uhum ilal istighfar wat taubah. Dan dengan mengingat Allah itu akan menimbulkan atau mendorong kita kepada istighfar dan taubat. Qauluhu ta'ala fastaghfiru lidzunubihim ay li ajli dzunubihim. Maka mintalah ampun atas dosa-dosa mereka, ya.
maka mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka, ai li ajli dzunubihim, maksudnya karena dosa-dosa mereka. Qauluhu wa may yaghfiru dzunuba illallah fala yaghfiruha ahadun siwahu jalla wa ala. Dan siapa lagi yang bisa memaafkan atau menghapuskan dosa kecuali Allah. Fala yaghfiruha ahadun siwahu jalla wa ala. Maka maksudnya di sini tidak ada seseorang pun selain Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa hambanya. Fataibu minadz dzambi huwa indallahi subhanahu kaman la dzambalah. Maka orang-orang yang bertaubat dari dosa itu di sisi Allah seperti orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Bal innahu subhanahu yubaddilu sayyiati hasanatin fadlan minhu wa rahmatan. Melainkan Allah akan menggantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan sebagai anugerah wa rahmatan dan rahmat. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, mereka itu semua akan diganti oleh Allah keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qauluhu wa lam yusirru ala ma fa'alu, mereka itu tidak kembali mengerjakan dosa-dosanya atau tidak terus-menerus menetap atas perlakuan yang ia kerjakan sebelumnya berbentuk dosa. Ailam yuqimu ala dzunubi, maksudnya mereka itu tidak menetapi atas dosa-dosanya. Bal sara'u ila taubati wal istighfar, melainkan mereka itu bersegera bertaubat wal istighfar dan meminta ampun. Wa hadza hasun 'alal musara'ati ila taubat, dan hal ini itu sebagai dorongan kepada mereka, kepada kita juga untuk bergegas-gegaslah kepada taubat. Qauluhu wa hum ya'lamuna, sedangkan mereka mengetahui, annallaha ta'ala yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Fahum ala roja'in kabirin birahmatihi ta'ala maghfirati, dan mereka saat itu sangat membutuhkan, ya, roja itu mengharapkan, ya, dalam kondisi mengharapkan rahmatnya Allah dan pengampunannya Allah. Qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, mereka-mereka yang melampaui batas ala anfusihim atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Summa bayyana ta'ala jazaa'al muttasifina bihadhihi sifatil hasanah ar-rafi'ah. Kemudian setelah disebutkan ciri-ciri orang bertakwa, yang pertama berinfak tadi, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan orang lain, kemudian lalu orang-orang yang ketika berdosa dia bertaubat kemudian tidak mengulangnya lagi. Maka ayat selanjutnya ini adalah termasuk balasan orang-orang yang memiliki sifat seperti orang-orang yang bertakwa. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu balasannya yaitu ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah sebagus-bagusnya balasan orang-orang yang beramal. Qauluhu ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa qaddamatil ayatu dzikral maghfirah. Ayat ini didahulukan
menyebutkan maghfirah. Jadi maghfirah, ulaika jazaohum maghfirah li'annaha allati tattali'u ilaiha qulubut taibin. Ya. Kenapa didahulukan maghfirah, tidak surga, tidak yang lainnya lagi? Karena sesungguhnya maghfirah itu adalah sesuatu yang dirindukan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bertaubat setelah mereka melakukan dosa. Wa ya maghfiratun min rabbihim la min ghairihi. Wa hiya maghfiratun min rabbihim la min ghairihi, yaitu ampunan dari Tuhan mereka, bukan dari selain Tuhan mereka. Fala yastatiu ahadun al-mutajirata bil maghfirati, maka tidak satupun orang yang bisa memperjualbelikan. Al-mutajiratu itu memperjualbelikan bil maghfirati dengan maghfirah. Kama kanal khususu war ruhbanu yaf'alun, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang pendeta, khusus itu pendeta, war ruhban itu, dan rahib-rahib biarawati. Walahum ma'al maghfirah, dan bagi mereka selain ampunan, jadi ada selain ampunan, balasannya itu tidak hanya ampunan, yaitu wa jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebagus-bagusnya balasan orang-orang yang beramal. Maksudnya fi ta'atihi ta'ala, yaitu beramal dengan atau dalam ketaatan Allah Ta'ala. Wal muqbilina ala fadlihi wa rahmatihi, dan orang-orang yang menerima atas anugerahnya Allah dan rahmatnya Allah. Ya. Mungkin cukup di sini saya simpulkan sedikit karena waktu sudah lama ya. Cukup saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.